Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bapak Ahim. Di mana channel ini kita mendiskusikan tentang edukasi, teknologi, dan beberapa saran musik. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang apa sih kurikulum merdeka. Nah, jadi dunia pendidikan diramaikan lagi dengan pengimplementasian kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Katanya sih buat pemulihan pembelajaran, yang mana sebelumnya kita ada kurikulum darurat karena masuk fase pandemi ya, selama 2020 sampai dengan 2021, dan juga fase pemulihan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, mengenal lebih dekat apa itu kurikulum merdeka, menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Nah, jadi kurikulum merdeka ini lebih condong ke bakat dan minat siswanya atau peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa. Nah, di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin mereka pelajari atau yang ingin dipelajari ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan Kurtilas atau kurikulum 2013. Sebelumnya kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototype yang yang lebih dikenal di awal-awal di akhir-akhir 2021 kemarin ya. Katanya bakal ada kurikulum prototype, dan sekarang sudah disahkan menjadi kurikulum merdeka ya. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum prototype yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Nah, jadi tujuan pemerintah ataupun Menteri Pendidikan ini membuat kurikulum merdeka ini untuk menciptakan atau mencetak generasi-generasi yang kompeten di bidangnya. Artinya berdasarkan dengan minat dan bakat yang dipilih tadi, diharapkan siswa ataupun mahasiswa tadi lebih membidangi atau lebih kompeten terhadap apa yang mereka pilih. Nah, terus dalam pemulihan pembelajaran, tadi kita kembali lagi dalam pemulihan pembelajaran. Sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Walaupun tadi katanya pencetusannya bahwa kurikulum merdeka ini dicetuskan untuk tahun 2022 maupun sampai 2024, tapi sekolah masih dibebaskan untuk memilih ya, atau menentukan kurikulum yang akan dipilih. Yang pilihan pertama itu ya Kurtilas, kurikulum 2013 secara penuh. Terus yang kedua atau pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, yang kita asup selama pandemi kemarin. Terus pilihan ketiga yaitu kurikulum merdeka yang saya bahas tadi. Nah, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi belum ada paksaan dari pihak menteri maupun instansi terkait bahwa sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2022 dan 2024. Jadi sekolah masih bisa memilih. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah. Jadi ada 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PSP, sekolah penggerak SP ya. Dan 901 SMK pusat keunggulan atau SMK-PK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru.
Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SDLB, kelas 1 dan kelas 4, SMP dan SMPLB, kelas 7, SMA dan SMALB, dan SMK kelas 10. Ya. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Nah, jadi mungkin sekarang di dinas-dinas tertentu, di dinas pendidikan, mungkin di wilayah-wilayah tertentu sudah ada namanya sosialisasi tentang kurikulum merdeka, mengenal lebih lanjut tentang kurikulum merdeka dalam penentuan mungkin silabus, terus turunan lagi ke indikator dan RPP nantinya. Ya. Nah, mulai tahun pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Ya. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Menerapkan beberapa bagian. Yang pertama itu ya, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi tidak membebani ya. Jadi bertahap memang. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi kurikulum merdeka itu tidak mengubah, cuma dia masuk dan mungkin mengoptimalisasi satuan perangkat ataupun alat pembelajaran yang sudah ada di sekolah yang kita asup di kurikulum sebelumnya. Ya. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, jadi kita ada keleluasan dalam mengembangkan perangkat ajar. Nah, itulah tujuan dari kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita bahas ada beberapa keunggulan daripada kurikulum merdeka ya. Yang pertama, di sini saya ambil dari PowerPoint Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Keunggulan pertama daripada kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Nah, jadi ada poin lebih sederhana dan mendalam. Artinya fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nah, jadi di sini yang pertama keunggulan itu sederhana dan mendalam. Jadi mungkin ada beberapa variasi pembelajaran maupun teknik pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka ini supaya siswa atau peserta didik lebih enjoy. Artinya lebih enjoy, artinya enjoy bukan berarti main-main, berarti enjoy artinya fokus dan menyenangkan di situ ya. Nah, tapi tidak terlepas dalam hal menggapai inti daripada mata pelajaran yang diampu ya. Terus yang kedua, keunggulan yang kedua lebih merdeka, of course ya. Namanya kurikulum merdeka otomatis harus lebih merdeka. Nah, merdeka dalam hal apa nih? Pertama, peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Jadi wacananya di SMA itu tidak ada program peminatan seperti IPA, IPS, bahasa maupun yang lainnya. Ya. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Nah, di sini peserta didik dapat hak dia memilih mata pelajaran apa yang menjadi minat si peserta didik. Nah, nanti mungkin di sini perubahannya nggak langsung plong ya. Jadi bertahap ya. Karena biasanya kita ada namanya placement test buat IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Terus kita mungkin agak terkejut dengan kurikulum merdeka yang mana siswa bisa memilih mata pelajarannya sendiri ya. Oke, terus poin yang kedua untuk yang lebih merdekanya itu buat guru ya. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, jadi kita mungkin tidak terkekang lagi semester ini harus capaian ini dan ini dan ini dan harus ini. Nah, di sini guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi sambil kita mengamati bisa kita mengevaluasi bahan apa yang
seharusnya kita ajarkan dan apa yang harus kita tekankan ke peserta didik kita ini. Terus yang poin ketiga, lebih merdekanya itu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, jadi sekolah lebih leluasa ya buat mengelola bagaimana sih kurikulum yang akan sekolah itu terapkan sesuai dengan peserta didik yang ada. Ya. Terus keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Nah, katanya di sini ya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini lebih relevan dan interaktif. Mungkin di sini dia langsung terjun dulu kayak bikin project dan sebagainya ya. Peserta didik itu lebih interaktif, jadi dia bisa mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Oke. Nah, itu 3 daripada keunggulan kurikulum merdeka. Nah, terus perbedaannya apa sih dengan kurikulum sebelumnya? Nah, mulai tahun ajaran 2022-2023, penerapan kurikulum merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa mulai digunakan pada tingkat lainnya seperti TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi atau PT. Tentunya penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang. Contoh, misalkan di tingkat SD, sebelum membahas perbedaan kurikulum ini, di tingkat SD perlu diketahui terlebih dahulu bahwa merdeka belajar di tingkat PAUD, ketika maknanya adalah merdeka untuk bermain. Nah, ya. Dengan begitu, penerapan kurikulum merdeka di tingkat PAUD TK adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar. Tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, sementara itu di tingkat SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran mapel ya. Pada penerapan kurikulum merdeka, di antaranya adalah penggabungan mapel IPA dan IPS menjadi satu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi tidak ada gap lagi antara IPA dan IPS ya. Jadi satu mapel di situ ya. Jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan mapel muatan lokal muluk sebagai mapel pilihan. Nah, jadi di SD bahasa Inggris itu bukan bahagian dari muluk lagi, muatan lokal ya, tapi menjadi mapel pilihan. Nah, ini tadi sesuai dengan prinsip dari kurikulum merdeka tadi, siswa dapat memilih bakat dan minatnya ya. Terus di tingkat SMP hampir sama dengan tingkat SD, panduan kurikulum merdeka belajar di tingkat SMP juga terdapat perubahan status beberapa mapel. Misalnya mapel teknologi dan informasi dan komunikasi atau TIK menjadi mapel wajib. Nah, jadi di SMP itu TIK ya itu jadi wajib. Pada kurikulum sebelumnya mapel ini hanya sebagai pilihan, maka kelak di semua jenjang SMP wajib memiliki mapel informatika. Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa siswa atau peserta didik itu harus melek teknologi ya di zaman digital sekarang ini. Terus di tingkat SMA, untuk tingkat SMA seperti yang telah disinggung di awal, penggunaan kurikulum merdeka memungkinkan para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS maupun bahasa. Nah, sementara itu di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70% mapel kejuruan dan 30% mapel umum. Nah, selain itu pada akhir masa pendidikannya kelak, para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagai para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Nah, hal ini demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah dan analitis. Mungkin ini
sudah diterapkan di beberapa waktu lalu di kurikulum sebelumnya ya, bahwa siswa atau peserta didik di sekolah menengah atas harus membuat suatu proyek maupun penelitian ilmiah. Nah, dalam bentuk esai ilmiah maupun penelitian-penelitian yang lainnya sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, di kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan di situ ya. Jadi ada penjelasan, ada kejelasan daripada apa yang seharusnya siswa lakukan, apa yang seharusnya siswa berikan sebelum lulus ya. Jadi ada penelitian di situ. Oke, terus di tingkat PT, kurikulum Merdeka perguruan tinggi terwujud dalam program Kampus Merdeka. Pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan penerapan kurikulum sebelumnya. Dalam program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari suatu di luar studi yang ditempuhnya. Ya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti praktik kerja atau magang, pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, juga kuliah kerja nyata KKN tematik untuk membangun desa. Nah, sekian pembahasan kita tentang kurikulum Merdeka. Mungkin kalau ada info lebih lanjut daripada Kementerian Pendidikan tentang kurikulum Merdeka, bisa kita bahas lagi di next video ya. Thank you very much ya for your attention and keep watching my video. Thank you, salam sukses.